Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, semoga kesempatan sore hari ini Anda diberikan kesehatan dan tentunya bisa memanfaatkan untuk beribadah dan bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Termasuk di kesempatan sore hari ini kita bisa manfaatkan untuk belajar, meningkatkan pemahaman keilmuan kita. Khususnya di hari Selasa kita akan tambah referensinya terkait dengan ilmu hadis. Dan khusus hari ini sudah hadir narasumber kita, Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan terus ya. Amin. Dan tentunya bisa bersama kita dalam acara Risalah Hadis. Amin. Untuk kesempatan sore hari ini akan menyampaikan ini tentang masih melanjutkan tentang al-ahnu fil hadis. Sebelum kita melanjutkan pada bab-bab yang selanjutnya, maka ini masih dalam al-ahnu fil hadis. Baik, masih dalam tema al-ahnu fil hadis ya pemirsa. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya bisa sesuai dengan tema hari ini ataupun permasalahan Anda bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan di segmen kedua nanti. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki. Silahkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana saja berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini masih melanjutkan yaitu al-ahnu fil hadis bahasa babhu, dan dijelaskan bahwasanya dan sebab-sebabnya adalah kurang mengetahuinya tentang nahwu dan tentang logat atau bahasa. Maka ini adalah penting sekali. Yang lalu sudah saya sampaikan beberapa hal, dan yang pekan yang lalu ya sudah saya sampaikan tentang kalimat ulu, uli, ya. Ulu asalnya uluna, kemudian uli asalnya ulina, mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian selanjutnya ada ulatu, ya, itu jamak muannats salim, ya. Dari dalam sorob, ya, semuanya itu ada patokannya, ya. Ada patokannya, dan ini penting sekali, ya. Misalkan sorob itu semuanya ada 22 bab, ya, 22 bab. Untuk fi'il sulasi, ya, ada 18 bab, ya, terdiri dari fi'il sulasi mujarad 6 bab, yaitu fi'il sulasi mazid 1 3 bab, berarti 9. Sulasi mazid 2 5 bab, yang berarti 14. Kemudian sulasi mazid 3 4 bab, berarti 18. Nah, kemudian untuk fi'il rubai, ya, rubai mujarad 1 bab, rubai mazid 1 1 bab, rubai mazid 2 2 bab. Untuk rubai ada 4
bab 18 tambah 4 sama dengan 22. Ya, ini jadi semuanya ada kaidah atau patokannya. Pada fi'il sulasi mujarad, sulasi artinya yang 3 huruf, yaitu untuk niteni 3 huruf dilihat pada deret huwa ya. Itu misalkan kataba berarti sulasi ya. Sulasi mujarad kataba kan 3 huruf. Nah, seperti itu. Misalkan basmalah yang 4 huruf atau tarjama ta, ro, jim, mim ya, berarti 4 huruf, berarti ini rubai mujarad. Nah itu. Nah sulasi mujarad itu ada 6 bab dan tidak boleh dibolak-balik. Lain dengan misalkan sulasi mujarad 1 ya, sulasi mujarad 1 misalkan yang pertama wajan akrama yukrimu, 2 ya, misalkan contohnya wajan yang pertama af'ala yuf'ilu, contohnya akrama yukrimu. Kemudian fa'ala yuf'ilu, ya, misalkan qatala yuqatilu. Kemudian fa'ala yuf'ilu, farraha yufarihu. Ini bolak-balik tidak masalah. Tapi untuk sulasi mujarad ini tidak boleh bolak-balik. Bab 1 wazannya fa'ala yaf'ulu, ya. Contohnya nasara yansuru, ya. Kataba yaktubu, nah itu ya. Nah, contohnya itu. Bab nanti beda dalam lanjutannya. Bab 2 itu fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu, contoh daraba yadribu. Nah kalau nasara yansuru, nanti pada fi'il amarnya unsur, ya itu. Jadi hamzahnya atau di situ bisa ditulis dengan alif itu di domah karena bab 1 maksudnya. Nah, kemudian kalau daraba yadribu, ya idrib, itu ya. Hamzahnya atau alifnya itu yang bisa ditulis dengan alif itu di kasroh, bedanya itu. Bab 3 fa'ala yaf'alu, ya, contohnya fataha yaftahu. Nah fi'il amarnya hamzah wasolnya atau alifnya itu pada fi'il amarnya di kasroh, ya, iftah, nah begitu. Nah, kemudian alima ya'lamu, ini bab 4 ya. Alima ya'lamu, ya. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Nanti pada fi'il amarnya hamzah wasolnya atau alifnya itu di kasroh iklam itu. Kemudian bab 5 ya, fa'ula yaf'ulu, itu ya. Contohnya khasuna yahsunu, dan nanti pada fi'il amarnya adalah uhsun, nah begitu di domah itu. Kemudian bab 6 hasiba yahsibu, ya. Fa'ila yaf'ilu, contoh hasiba yahsibu, nanti fi'il amarnya pada hamzah wasolnya atau alifnya itu nanti di kasroh. Nah, maka ini eksip gitu ya. Itu tidak boleh bolak-balik. Nah, gitu. Nanti kalau bolak-balik akan keliru. Nah, misalkan ini wazannya misalnya bab 2 kok dianggap bab 1, tentu keliru. Nah, itu. Nanti kalau bab 1 itu pada fi'il amarnya hamzah wasolnya itu kalau bab 1 yang nasara yang suruh unsur di domah. Kalau bab 2 daraba yadribu idrib di kasroh. Fataha yaftahu iftah, itu. Alima ya'lamu i'lam, hasuna yahsunu uhsun, hasiba yahsibu ihsib. Nah begitulah. Jadi kalau sulasi mujarad tidak boleh bolak-balik. Nah, itu. Nah, misalkan tadi
kita misalkan untuk menghafalkan bab cukup dengan contohnya saja. Misalkan Nasoro Yansuru, bab 1 adalah Nasoro Yansuru, bab 2 Doroba Yadribu, bab 3 Fataha Yaftahu, bab 4 Alima Ya'lamu, bab 5 Hasuna Yahsunu, bab 6 Hasiba Yahsibu, lah gitu. Nah itu ya, itu sulasi mujarad, artinya fi'il sulasi ya, itu 3 huruf untuk nenteni pada diri dua pada fi'il madhinya. Jadi nanti misalkan Nasoro Yansuru, Nasoro 3 huruf, Yansuru, nah Yansuru kan 4 huruf, tapi itu namanya juga sulasi mujarad itu. Jadi walaupun berubah karena kalau fi'il mudhari itu tambahkan ya, fi'il mudhari itu ada ana itu ya, ada tambahan huruf mudhari'ah depan. Misalkan ansuru gitu tambahannya apa? Hamzah itu fathah. Ansuru artinya aku menolong gitu ya. Kalau 3 hamzah tambahnya nun ya. Nansuru kami menolong ya. Atau mungkin ya yansuru dia menolong nah, gitu ya. Anak itu atau tansuru, nah gitu, kamu menolong, nah gitu ya. Itu namanya depannya namanya huruf mudhari'ah yang pasti ada pada fi'il mudhari'. Ya, kalau disingkat ya berapa lu ana itu, nah gitu, nah, seperti itu. Ya. Kemudian sulasi mazid 1, ya. Kalau sulasi mazid 1 ini ada 3 huruf. Ini bolak-balik tidak masalah. Karena misalkan bab pertama af'ala yuf'ilu, terus akrama yukrimu. Akrama yukrimu mesti fi'il amrnya akrim, nah gitu ya. Nah, tambahannya ini adalah hamzah kotok. Ya, hamzah kotok itu ya di depan ya ditulis dan dibaca, di tengah juga ditulis dan dibaca. Misalkan depannya itu ada waw fathah, wa akrim itu tidak boleh wakrim, wa aksin tidak boleh waksin, itu hamzah kotok gitu. Lain dengan hamzah wasol. Jadi kalau hamzah wasol di depan ya, di depan itu ditulis dan dibaca, tapi kalau di tengah itu ya ditulis tapi tidak baca. Unsur depannya ada waw fathah wansur, nah seperti itu hamzah wasol. Hamzah kotok, nah ini walaupun depannya ada apa waw fathah tetap wa akrim wa ahsin, nah itu wajan af'ala yuf'ilu akrama yukrimu. Kemudian wajan fa'ala yufa'ilu, contoh farroha yufarrihu ya, farroha yufarrihu. Nah, tadi kalau akrama yukrimu itu sulasi mazid 1 huruf, ya, ziyadahnya tambahannya adalah hamzah kotok, ya, hamzah kotok di depan itu. Kemudian kalau fa'ala yufa'ilu, nah itu sulasi mazid 1 huruf, tambahannya adalah tasdid, ya, di tengah atau pada ngain fi'il namanya gitu ya, istilah fa'in fi'il. Fa'ala yufa'ilu gitu ya, fa'ala yufa'ilu. Contohnya farroha yufarrihu, ya. Farroha yufarrihu ya, masdarnya tafrihan, nah itu misalkan seperti itu. Kemudian fa'ala yufa'ilu, nah itu tambahnya alif setelah fa fi'il, fa'ala yufa'ilu, contoh qatala yuqatilu. Nah, kalau ini bolak-balik tidak masalah, nah itu karena kalau itu misalkan akrama yukrimu mesti akrim, ya, itu farroha yufarihu fil amarnya mesti farih, nah seperti itu ya. Kemudian kalau fa'ala yufa'ilu qatala yuqatilu fil amarnya mesti qatil, nah itu lain dengan sulasi mujarad yang tidak boleh bolak-balik itu sulasi mazid 1 huruf itu ada 3 bab ya. Contohnya tadi apa? Akrama yukrimu
fa'ala yufa'ilu itu pada farroha yufariku ya. Af'ala yuf'ilu, nah, 3 bab. Af'ala yuf'ilu contohnya akrama yukrimu. Fa'ala yufa'ilu contohnya farroha yufariku. Dan fa'ala yufa'ilu contohnya qatala yuqatilu. Itu ada tiga bab ya. Nah kemudian sulasi majid 2. Sulasi majid 2 berarti sulasi itu 3 huruf, majid 2 huruf. Nah itu berarti menjadi 5. Nah, ini ada 5 bab. Contohnya yang pertama in fa'ala yan fa'ilu. Nah, itu kan sulasinya fa'ala. In fa'ala tambahnya hamzah wasal depan dan nun di depan. Contohnya in kasaro yang kasiru. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ifta'ala yafta'ilu maksudnya. Contohnya istama'a yastami'u. Nah, yang fi'il aslinya adalah jamaah ya, fi'il aslinya. Tambahnya itu adalah ya, tambahnya hamzah wasal di depan, kemudian tak setelah ya, fa fi'il menjadi istama'a yastami'u. Kemudian yang ketiga tafa'ala ya tafa'alu ya. Tafa'ala itu asalnya kan fi'ilnya fa'ala, tambahnya tak di depan ya. Kemudian tasdid ya. Tasdid pada ain fi'il ya, pada ain fi'il jadi tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya ta'allama ya ta'allamu ya. Nah, kemudian yang keempat tafa'ala ya tafa'alu. Nah, ini sulasi majid 2 huruf ya. Tambahnya tak di depan dan alif setelah fa fi'il. Contohnya taba'ada ya taba'adu. Nah, itu fi'il aslinya ba'udan menjadi taba'ada ya taba'adu, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima ya if'ala yaf'alu. If'ala yaf'alu itu tambahnya 2 huruf ya. Hamzah wasal di depan dan tasdid pada lam fi'il. Contohnya ikhmarra yahmaru. Nah itu sulasi mazid 2 huruf. Nah. Kemudian sulasi mazid 3 huruf. Nah ini ada 4 bab. Nah, sulasi mazid 3 huruf. Contohnya macam istaf'ala yastaf'ilu. Itu dari fi'il aslinya fa'ala, tambahnya hamzah wasal sin dan ta ya. Jadi di situ bisa ditulis dengan alif, sin dan ta. Contohnya istaghfara yastaghfiru. Dari fi'il aslinya ghafara, jadi istaghfara yastaghfiru. Jadi 6 huruf. Nah ini jadi fi'il sulasi majid 3 huruf itu. Kemudian yang kedua wazan if'ala yaf'a'ilu. Contohnya ihdaudaba yahdaudibu. Kemudian yang ketiga if'ala yaf'amilu. Contohnya i'lawata ya'labitu. Kemudian yang keempat if'ala yaf'alu. Contohnya ikhmara yahmaru. Nah ini fi'il sulasi dan darat 6 bab. Sulasi majid 1 itu 3 bab. Sulasi majid 5 bab. Sulasi majid 4 dan sulasi majid 3 4 bab ya saya ulang. Sulasi mujarad 6 bab. Sulasi majid 1 3 bab. Sulasi majid 2 5 bab. Sulasi majid 3 4 bab sama dengan 18 bab. Nah, kemudian untuk fi'il rubai itu ada 4 bab. Sulasi rubai mujarad ya. Rubai 4 huruf, mujarad nanti tidak ada tambahannya. Itu ada 1 bab. Ya. Contohnya wazannya fa'lala yufa'lilu. Contohnya tarjama yutarjimu. Nah, tarjama ini kan 4 huruf. Nah, ini 4 huruf ya. Ini semuanya asli. Nah, ini namanya rubai mujarad 1 bab. Kemudian rubai
masjid satu, rubai masjid satu itu ada satu bab. Wajahnya tafak lala ya tafak lalu ya. Contohnya tadah roja ya tadah roju ya. Asalnya dah roja 4 huruf dapat tambahan tak di depan. Nah itu rubai masjid satu huruf satu bab. Kemudian fi'il rubai masjid 2 huruf. Nah, ini ada 2 bab ya. Rubai masjid 2 huruf masjid if ngalala ya. If ngalala ya. Yaf'alilu. Nah itu contohnya itma'anna yatma'innu. Nah itu yang aslinya tom ana asalnya yang 4 huruf mendapat tambahan hamzah wasal di depan dan tasdid ya, pada huruf yang akhir itu menjadi tom ana berarti itma'anna yatma'innu. Itu rubai masjid 2 huruf. Yang satu itma'anna yatma'innu, kemudian satunya lagi wajan if'an lala yaf'an lilu. Nah, contohnya ikhron jama yakhron jimu. Nah, dari apa? Aslinya 4 huruf kharjama dapat tambahan hamzah wasal di depan itu ya. Kemudian nun setelah ngain fi'il ya. If'an lala yaf'an ikhron jama yakhron jimu. Untuk rubai jadi yang jarak 1 huruf, rubai menjadi 1 huruf, menjadi 2 huruf sama dengan apa? Saya ulang, rubai mujarad 1 babnya itu. Rubai menjadi 1 bab, rubai menjadi 2 bab sama dengan 4 bab. Ini semuanya untuk sulasi 18 bab, untuk rubai 4 bab sama dengan 22 bab. Itulah dalam sorofnya itu kaidahnya tidak boleh menyelisih dengan kaidah-kaidah itu. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz untuk nasihat dan ilmunya di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya akan menambah pemahaman dan referensi keilmuan kita di kesempatan sore hari ini. Baik Ustadz Mas Duki, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua dan tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Risalah Hadis. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Di kesempatan sore hari ini tentu kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita ya, Ustadz Mas Duki. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama kita bacakan dari Ibu Suwati Ustadz di Luwu Timur. Ustadz, saya mengamalkan bacaan la haula wala quwata illa billah pada pagi dan petang. Karena saya mendengar di kajian kalau itu tidak ada dalilnya. Lantas bagaimana cara yang benar mengamalkan hadis tersebut sesuai tuntunan Ustadz agar mendapatkan pahala? La haula wala quwata illa billah itu termasuk apa? Zikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali atas pertolongan Allah. Kita diperintahkan supaya berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yaitu. Tapi kalau itu kita menemukan zikir untuk pagi dan petang gitu ya, itu memerlukan dalil yang jelas. Tapi kalau sewaktu-waktu tidak terkait dengan waktu, boleh kita membaca la haula wala quwata illa billah ya. Baca subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sewaktu-waktu boleh. Kita dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab itu kita diperintahkan supaya berzikir banyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang. Nah, misalkan ini. Jadi kita membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, sewaktu-waktu ya boleh. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar, baca la haula wala quwata illa billah. Boleh seperti itu. Tapi kalau menentukan waktu pagi dan petang, ya itu ya, macam bacaan tertentu pada pagi dan petang itu harus memerlukan dalil yang jelas. Itu boleh sewaktu-waktu. Artinya di waktu siang ya boleh, malam ya boleh, pagi ya boleh, petang ya boleh, baca la haula wala quwata illa billah boleh, sebagaimana zikir-zikir yang lain gitu. Tapi kalau menentukan pagi dan petang itu sudah ada petunjuk dari Rasulullah ya. Di antaranya untuk bacaan pagi dan petang itu Sayyidul Istighfar. Dalam hadis Al-Bukhari di 7 halaman 150 ya, itu disebutkan yang artinya dari Busair bin Ka'ab, dari Saddad bin Aus, dari Nabi SAW beliau bersabda, penghulunya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka binikmatika wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu ya. Itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca kalimat ini pada waktu sore lalu mati, maka ia masuk surga atau termasuk ahli surga. Dan barang siapa membaca pada waktu pagi lalu mati pada hari itu, maka ia pun seperti itu pula, yaitu masuk surga. Dalam hadis surat Bukhari 7 halaman 150. Nah, di antaranya itu bacaan pagi dan petang. Pagi itu bisa dibaca misalkan setelah sholat subuh, itu termasuk apa? Pagi. Petang misalkan setelah sholat maghrib itu masih termasuk petang itu. Jadi diantaranya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka binikmatika wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah itu di antara bacaan pagi dan petang. Nah, itu ya. Itu ya, fadilahnya, keutamaannya barang saya membaca Sayyidul Istighfar itu ya, di waktu sore lalu malamnya mati itu, maka dia akan masuk surga. Dan barang saya membaca pada waktu pagi lalu pada hari itu dia mati, ya pun masuk surga. Di antara itu banyak bacaan pagi dan petang. Nah itu kemudian di antara lagi saya bacakan artinya saja. Dalam Surat Muslim juz 4 halaman 2089 nomor 75, dari Abdullah yang berkata, dahulu Nabi Yunus bila masuk ke waktu sore beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar.
Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Antaranya itu yang itu ya apa ada dalam riwayat Muslim ya. Tadi kalau sore bacanya itu. Nah, kemudian kalau di waktu pagi, ya, kalau di waktu pagi bacanya asbahna wasbahal mulku lillah, nah gitu. Kalau waktu sore amsayna wa amsal mulku lillah gitu. Maka kalau di waktu pagi bacaan adalah asbahna wasbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Nah itu. Yang artinya itu asbahna fa asbahal mulku lillah. Kami masuki waktu pagi dan masuki waktu pagi pula segala kerajaan punya Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji, dan di atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ya Tuhanku, aku mohon padamu kebaikan apa yang ada pada hari ini dan kebaikan apa yang ada sesudahnya. Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari kejahatan pada hari ini dan kejahatan apa yang ada sesudahnya. Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari malas dan keburukan di masa tua, yaitu pikun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa dalam kubur. Nah, di antaranya itu. Nah, dan banyak hadis bacaan di waktu pagi dan petang itu ya. Banyak di antaranya. Dan lagi ada masuk ke waktu pagi itu juga diantaranya membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali. Itu diantara bacaan pagi dan petang ya. Dalam riwayat Tirmidzi. Nah itu dalam riwayat Tirmidzi. Dan masih ada banyak bacaan-bacaan pagi dan petang. Tapi kalau baca tadi ya, misalkan baca la haula wala quwata illa billah ya gitu. Bacaan la haula wala quwata illa billah dibaca sewaktu-waktu boleh. Nah itu. Seperti la ilaha illallah dibaca sewaktu-waktu juga boleh. Tapi bukan merupakan bacaan pagi dan tertentu, bacaan pagi dan petang. Walaupun baca pagi ya boleh, baca siang ya boleh, baca petang boleh, baca malam juga boleh, seperti itu. Seperti bacaan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sewaktu-waktu juga boleh baca itu. Boleh baca subhanallah bihamdihi, baca la haula wala quwata illa billah, baca Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga boleh dibaca sewaktu-waktu begitu. Ya. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Suwati ya khususnya, dan untuk para pemirsa juga. Beralih ke penanya berikutnya Ustaz, dari Ibu Suliani di Tulaan Ustaz. Ustaz, mohon tausiahnya, orang yang selama hidupnya tidak sholat mati di hari Jumat, apakah kelak masuk surga? Adakah hadisnya Ustaz? Orang yang tidak sholat berarti orang kafir, bukan orang Islam ya. Kalau bukan orang Islam mati ya masuk neraka. Jadi yang masuk surga itu hanya orang Islam begitu ya. Kalau tidak sholat berarti kan bukan orang Islam. Kalau orang Islam ya setelah syahadat kemudian sholat. Nah begitu. Jadi bukan hanya Islam pada KTP saja. Kalau tidak sholat walaupun mati
hari Jumat atau hari apa saja jadi tidak masuk surga. Dan surat Al-Bayyinah itu kan jelaskan innalladzina kafaru, dunia orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, gitu. Ya, innalladzina kafaru, dunia orang kafir, ya, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik, gitu ya, itu. Jadi orang kafir itu ada ahli kitab dan orang-orang musyrik dan kafir. Innalladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam, dalam neraka jahanam. Ya, khalidina fiha, kekal dalamnya. Wa ulaika sarul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sudah diberi kenikmatan oleh Allah, ya, yang banyak sekali, tapi kafir kepada Allah. Nah itu, ya. Itu innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Ulaika hum, mereka itu sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Dan ayat 7-nya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang beriman dan beramal soleh, kan berarti orang Islam nih. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kemudian balasannya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Itu innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sebenarnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 7. Ayat 8-nya, jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di situan mereka jannatu adnin, ya. Jannat, taman-taman surga adn, tajri min tahtihal anhar, mengalir bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka itu, orang beriman dan beramal soleh. Radhu anhum wa radhu anhu, dan mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu ridha atas limpahan rahmatnya, rahmat dari Allah. Dzalika, yang demikian itu, liman khasyia rabbah, bagi orang yang takut pada Tuhannya. Orang yang takut pada Tuhannya, dan tentu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau orang kafir tadi tidak sholat tadi, itu kan tidak sholat kan berarti orang kafir. Baik dari ahli kitab atau orang musyrik, mereka akan masuk neraka. Itu, dan kekal dalamnya. Itulah. Dan juga dalam surat Al-Mudaththir, ya, ayat 42, ya, 43, 44. 42, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu sekarang itu masuk dalam neraka Saqar? Nah itu. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musholin. Mereka menjawab, kami dahulu, ya, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu. Kalau lam naku minal musholin, ya, itu 42 dan 43, ya. Itu surat 40, surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 42-nya itu berbunyi, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu sekarang masuk dalam neraka Saqarnya. 43-nya, kalau mereka menjawab, lam naku minal musholin, dulu ketika dunia kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah itu dalam surat Al-Mudaththir tadi, surat ke-74 tadi, surat 42 dan 43 itu jelas. Rasanya yang menyebabkan mereka masuk neraka Saqar karena ketika di dunia ini tidak sholat. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti orang kafir. Walaupun mati di malam Jumat atau mati di hari Jumatnya, ya tetap
tadi masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 tadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya fi nari jahannama. Artinya orang-orang kafir ahli kitab, innalladzina kafaru min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, ahli kitab itu ya, yang dulu pernah diturunkan kitab mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik ya, mereka akan masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Itu. Maka kita mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat, maka marilah kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya ya, supaya kita kerjakan sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan ya. Ibarat sholat itu gambarannya adalah tiangnya agama, kawannya gitu. Kalau rumah itu tidak ada tiangnya, tidak sholat gitu, walaupun aku Islam tidak sholatnya, berarti akan runtuh. Nah, itu. Jadi jangan disia-siakan waktu yang masih diberikan Allah kepada kita. Kita gunakan untuk kembali kepada Allah. Yang belum sholat, mari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita jaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa yang bertanya di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan ya. Terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan sore hari ini. Sehat selalu untuk Ustaz Mas Duki. Amin. Jumpa lagi di Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.